Tangis Agus Salim pun pecah. Korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya kini mengalami depresi berat hingga kondisi kesehatannya pun kian menurun. Hal itu pun diungkapkan oleh Agus dan istrinya saat diwawancara secara eksklusif oleh tim intens investigasi saat Agus kemarin mendatangi rumah sakit untuk kembali menjalani pengobatan. Kondisi kesehatan Agus yang memburuk rupanya disebabkan oleh komentar pedas netizen terhadap dirinya dan juga keluarganya. Imbasnya tidak hanya ke Agus, tapi juga orang tuanya. Bahkan, ibunda Agus pun sampai jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit karena tidak kuat dengan tudingan miring dari netizen. Agus pun mengaku merelakan uang donasi 1,5 miliar rupiah tersebut dikembalikan kepada Novi kalau memang ada petisi mengembalikan uang tersebut. Dalam kondisi tersebut, Agus pun tidak lupa berterima kasih atas kebaikan Novianti yang sejak awal berniat membantunya. Lantas, seperti apakah pesan Agus kepada netizen? Bagaimana pula nasib somasi 3x24 jam dari pihak Agus kepada Novi yang kini sudah jatuh tempo? Seperti apa pula analisa praktisi hukum atas kisru donasi Agus versus Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, kini semakin panas. Menyusul kondisi kesehatan Agus yang kian drop, bahkan mengalami depresi berat. Hal itu pun disampaikan Agus Salim dan juga istrinya saat ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi saat kemarin berobat ke RSCM. Ya, di tengah kisru uang donasi yang tengah menjadi sorotan netizen, ditambah lagi komentar pedas dari netizen, menjadi faktor penyebab Agus mengalami depresi yang berat. Saat dijumpai kemarin, kondisi kesehatan Agus pun mulai menurun. Apalagi, efek penyiraman air keras pada area mata dan hidung rupanya menimbulkan komplikasi pada tubuhnya. Sang istri pun mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan sang suami semakin menurun karena Agus selalu meminta untuk diceritakan hujatan-hujatan dari netizen terhadap keluarganya di sosial media akibat kisru uang donasi tersebut. Nah, jadi ini waktu adanya pemindahan dana dari rekening ke yayasan tanpa adanya paksaan gitu, karena langsung masnya sendiri yang datang ke bank tersebut. Ini juga ada chatnya. Jadi itu dipercayakan sama Tenovi ya, jadi nggak ada namanya paksaan gitu. Di pemberkasan udah kita siapkan juga. Ini habis nemenin suami kontrol ke dari psikologi bagian TB-nya. Jadi sih katanya TB ini yang ada pengobatan dulu selama 2 minggu, kemudian berobat. Setelah 2 minggu nanti cek darah dulu. Terus suami kontrol lagi gitu. Iya sih, soalnya kan tinggi ya, terus. Agus. Yang dirasain apa sih, Gus? Dirasain apa? Agus rasain sekarang apa? Agus merasakan apa saat ini? Panas, terus panas dingin gitu, demam. Habis minum obat, habis tahu. Kelamaan nunggu ya, Gus ya, minum obat ya. Ya, oke, baik ya. Hari ini kontrol kedua dan tadi sudah dijelaskan dari DPRD satu katanya, jadi sekarang merembet ke TB ya, paru, karena kan memang
THT ya, jadi itu yang hidung, tenggorokan dan pasti kalau satu yang kena pasti kena semuanya di bawah-bawah. Dan nanti mungkin setelah ini ada kontrol lagi yang ketiga ya, 10 hari kemudian ya, 2 minggu, sekitar 2 minggu lah. Nanti kontrol lagi, dilihat kalau hasilnya bagus, Agus bisa langsung operasi. Dan untuk saat ini keadaan Agus, dia demam, dia nggak kuat hari ini karena kalau dibawa keluar penyakit pedih gitu, pedih, panas gitu kan, matanya kan selalu keluar air, nggak kuat gitu. Dan ini tadinya kita mau ada lagi, cuma kita cancel karena Agus sudah nggak kuat lagi, udah demam dia dari tadi tidur aja, tepar dia. Terus ya Agus nggak mau dirawat, tapi dia mau di rumah aja dulu. Terus ya Agus tetap semangat kan, tetap ya. Depresi karena apa nih, Kak? Agus pun mengungkapkan kesedihannya hingga ia pun menangis. Dan ia pun merasa sangat ketakutan lantaran keluarganya menerima dampak negatif akibat hujatan netizen. Bahkan hampir semua anggota keluarganya pun jatuh sakit dan kondisi kesehatan mereka pun juga drop, termasuk orang tuanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Sambil meneteskan air matanya, Agus pun juga berharap agar masalah ini cepat selesai. Di tengah kisruh donasi tersebut, Agus pun juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Novianti Pratiwi yang sejak awal telah membantunya. Gus pengen nggak sih Gus selesai dan Agus bebas dari semua. Pengen banget. Itu yang Agus kepengenin. Dia kan udah melakukan kompetisi, udah begitu ya udah jangan lagi. Maksudnya kita komen-komen yang untuk menggugat keluarga Agus lagi. Agus kepengen gitu aja sih Mbak. Minta tolong Agus Mbak gitu ya. Minta tolong itu aja sih, kepengennya jangan lagi lah gitu. Karena membuat Agus tuh stres, depresi gitu ya. Kalau Mbak pun udah mengembalikannya untuk melakukan kompetisi itu ya nggak apa-apa, Agus ikhlas. Kan Mbak yang membantu Agus pun dari awal. Mungkin Agus belum pantas mendapatkan itu semua, ya silahkan apapun Mbak lakukan itu yang terbaik mungkin buat Agus gitu juga sih gitu. Terima kasih. Agus penasaran soalnya kondisi istri Agus tuh abah, emak tuh memang benar-benar nggak stabil gitu. Ada Agus tanyain kenapa kadang dia nangis nggak bisa tidur. Kalau istri, kalau mama badannya sampai lemes, tadi malam juga dibawa ke rumah sakit. Kalau abah juga sama, ya tegar-tegar nggak kuat lah, walaupun dia bilang udah biarin aja berita-berita kayak gitu katanya gak usah ditanggung kan juga hilang gitu kan. Ya Agus ya tahulah rasanya gimana. Kalau Agus sih nggak apa-apa, kalau Agus bilang hujat itu silakan dihujat gitu. Kenapa harus dipermasalahkan ini terus buang terus dipermasalahkan? Agus tuh kan pengennya tuh masalah itu gimana pengobatan Agus yang terbaik, dah itu aja sih. Kini, Agus pun tidak hanya dirundung rasa sakit akibat air keras, tapi juga kesedihan akibat komentar pedas netizen. Ia pun berpesan kepada netizen agar bijaksana dalam melihat kisruh donasi 1,5 miliar rupiah yang kini bergulir. Agus juga mengaku dari pihaknya pun sudah meluruskan apa yang tidak benar terkait donasi tersebut. Namun kini, ia sudah tidak mau lagi berurusan dengan uang donasi dan ia pun hanya ingin fokus berobat agar kondisi fisiknya pun bisa kembali sehat. Untuk
masyarakat ya bijaklah melihat gitu, jangan mengambil kesimpulan yang dilihat gitu. Kan dari kemarin juga udah Agus bilangin semua yang kesimpulan itu udah tidak benar gitu, tapi mereka tetap percaya. Ya nggak apa-apa, Bebas dari semuanya ya bebas Gus. dari semuanya ini. Agus pengen fokus berobat, pengen sembuh, udah itu aja. Udah nggak mau yang niko-niko lah gitu kan. Dari kemarin juga aku bilang kayak gitu, karena bukan apapun itu di sosmed kemarin penuh semuanya, apalagi itu dari awal kayak kemarin. Tim kuasa hukum Agus Salim yang menemani Agus berobat ke RSCM juga menjelaskan terkait status somasi dari pihak Agus Salim dengan tenggat waktu 3 kali 24 jam yang sudah lewat masa waktunya. Namun kabarnya belum ada respon dari pihak Novianti Pratiwi. Menurut pihak kuasa hukum Agus, seandainya somasi tersebut tidak kunjung ada jawaban dari pihak Novi, maka tim kuasa hukum pun akan melanjutkan ke laporan polisi atas dasar dugaan pencemaran nama baik. Dalam proses hukum kasus ini, tim kuasa hukum Agus juga melakukan upaya hukum tetap dengan melihat kondisi kesehatan Agus agar tidak terlalu bertele-tele. Apalagi Agus saat ini juga masih harus menjalani pengobatan. Kan kemarin kita somasi 3 kali 24 jam. Sepertinya kalau seandainya nanti belum ada jawaban dari pihak sana, mungkin nanti kami akan melanjutkan ke laporan balik ya atas pencemaran nama baik, karena kemarin baru somasi. Tapi ngelihat dari kondisi Agus dulu ya Pak. Iya, sambil kita sembari jalan aja, biar nggak terlalu lama, karena kasihan kondisi Agus juga. Sementara itu, seperti apakah analisa praktisi hukum Deoli Payumara atas sikap Agus yang menggunakan uang donasi untuk keperluan lain dari segi etika, moral, dan juga hukum? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim dengan Novianti Pratiwi sebagai penggalang donasi untuk Agus mendapat sorotan dari praktisi hukum Deoli Payumara. Menurut Deolipa, legalitas dari uang donasi yang seharusnya diterima oleh Agus sah secara hukum. Namun, Agus melanggar etika dan juga moral karena menggunakan uang donasi untuk keperluan lain selain untuk pengobatan dirinya. Menurut Deolipa, secara hukum terkait legalitas uang donasi yang diterima oleh Agus sudah menjadi haknya. Namun, Agus pun kurang bijaksana secara etika dan juga moral. Di mata Deolipa, Novi bijaksana secara etika dan moral atas kepeduliannya. Namun, Novi tidak punya dasar hukum untuk meminta kembali uang donasi tersebut. Tentu kalau kita melihatnya dari 3 segmen, dari 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama moral, sudut pandang kedua etika, sudut pandang ketiga adalah hukum. Nah, persoalan moral dan etika biasanya satu paket. Kalau hukum biasanya kadang-kadang terpisah, karena hukum itu sifatnya tegas dan memaksa. Sementara etika dan moral itu sifatnya adalah relatif, ya, tidak memaksa, tidak tegas, tapi lebih kepada sebaiknya bagaimana, bijaknya bagaimana. Jadi itu dia. Nah, sekarang kita mau melihat dari sisi mana, etika, moral atau hukum, dan siapa yang mau kita lihat, apakah dari sisi Agusnya atau dari sisi Novinya, gitu. Nah, kalau dari sisi Novinya kita lihat dulu, dia berniat membantu Agus yang kesusahan, sehingga dia menggalanglah donasi untuk Agus. Apa itu dia? Jadi Novi ini sudah secara etika dan moral dan sosial bagus. Kenapa? Karena secara etika moral dia sangat mendukung pembelaan atau bantuan terhadap seseorang. Nah, hukumnya
Bagaimana hukumnya? Ya baik-baik aja. Kalau orang ngebantu orang lain kan sifatnya baik, tapi itu baru hukum yang belum mengikat dan memaksa. Jadi lebih dominan kepada etika dan moral. Bagaimana dengan Agus? Agus ketika kisruh, dia kan sebagai orang yang menerima donasi. Kabarnya uang donasinya dipakai bukan untuk tujuannya. Nah, secara hukum, etika dan moral, kita mulai kalau Agus dari sisi apa dulu? Ya kita sisi dari hukumnya dulu. Ketika Agus mendapatkan sumbangan, donasi, dana-dana donasi itu diterima oleh Agus. Secara hukum, itu sudah menjadinya haknya Agus. Nah, tinggal dia mau pakai buat apa. Kalau hukumnya dari donasi kepada Agus, diterima oleh Agus, hukumnya menjadi miliknya Agus. Karena siapa yang menyerahkan barang secara ikhlas dan sukarela dengan tujuan memberi, barang atau uang itu pindah kepada si penerima dan hukumnya sudah menjadi milik penerima. Secara hukum Agus benar sudah terima, begitu kan, legal. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan etika moral? Harapan dari si pemberi, uangnya atau dananya atau ini diterima untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan X misalnya. Ternyata oleh Agus tidak dipergunakan untuk kepentingan X. Dia malah bikin kepentingan B sama C, misalnya begitu. Jadi tujuan dan niatnya si pemberi ternyata disalahgunakan oleh Agus. Secara hukum Agus sah menerima dananya, tapi secara etika dan moral Agus kemudian tidak bijak. Artinya dia melanggar norma etika, melanggar juga moral juga. Sebaiknya ya kalau tujuannya orang memberi buat ini, dia juga harus punya tanggung jawab moral, tanggung jawab etika untuk ya udah untuk dipakai untuk kepentingan ini, jangan kepentingannya lain. Gitu. Itulah tidak dibenarkan seorang di sisi etika dan moral. Kalau hukumnya sih dia benar-benar aja terima uang kan sah, gitu. Terima uang sah. Novi lebih banyak benarnya secara etika dan moral. Kalau si Agus benarnya di sisi hukumnya aja, lebih banyak di sisi hukumnya aja. Tapi apakah hidup semua hubungan antar manusia itu hanya hukum semata? Jawabannya tidak, karena hukum itu landasannya adalah etika dan moral. Tanpa etika dan moral, hukum dan keadilan menjadi tidak bermakna. Kasus seperti ini antara Novi dengan Agus baiknya diselesaikan secara baik-baik. Jangan secara hukum juga, begitu. Jadi baik-baik aja lah, salah paham biasa, begitu. Agus juga diingatkan aja. Melihat kondisi Agus yang kini semakin tertekan dan mengalami stres hingga depresi, menurut Deolipa, dari kacamata psikologis, Agus pun memiliki beban yang berat yang harus ia tanggung pada saat ini. Deolipa pun menduga mungkin saja Agus pun merasa bersalah, malu, sedih dan juga kecewa dengan apa yang terjadi. Semua itu yang akhirnya membuat Agus menjadi tertekan dan ia pun mengalami stres. Stres. Kalau kita berkacamata pakai ilmu psikologi ya, Agus yang stres ini dia tertekan kan? Berarti kan ada beban yang dia tanggung, ada rasa yang dia tanggung. Rasa ini tentunya rasa bersalah, rasa tidak enak, rasa malu, rasa kecewa. Itu kemudian membuat dia menjadi stres. Setiap stres kan salah satu kita bisa penyebab stres kan kita bisa analisa. Nah itu dia dalam kasus ini, rasa bersalah iya, rasa malu iya, rasa nggak enak iya, sehingga timbulnya stres ke dia. Jadi kalau dia masih ada rasa stres terhadap apa yang dia kerjakan, ini sebenarnya dia masih orang yang baik juga sebenarnya, bukan orang yang buruk. Karena kalau orang yang buruk, karakternya udah ini tetap aja nggak merasa stres, biasa aja. Bodoh amat, yang penting gue udah terima ini punya gue, itu hukumnya udah gue terima jadi kayak gue buat apa kek itu urusan gue, kan begitu bahasanya. Nah si Agus ini karena masih ada stresnya juga, berarti sebenarnya dia orang baik sebenarnya, cuman mungkin dia kepepet menyalahgunakan keuangan. Nah menyalahkan keuangan juga nggak salah juga, karena uang jadi uangnya dia, dana jadi dana dia, hukumnya, tapi etika dan moralnya
ya tidak bisa dibenarkan karena dana ini kan untuk kepentingan pengobatan. Kenapa buat bayar utang? Dari tanggapan Deoli Payumara sebagai praktisi hukum terkait sikap Agus Salim dalam permasalahan uang donasi. Lantas, seperti apakah tanggapan praktisi hukum lainnya ketika menelisik sikap Agus Salim yang menggunakan uang donasi untuk keperluan lainnya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru uang donasi Agus Salim senilai 1,5 miliar rupiah dengan Novianti Pratiwi juga menyita perhatian praktisi hukum Zakir Rasidin. Zakir juga sependapat dengan Farhad Abbas. Ia pun berpendapat sah-sah saja jika Agus menggunakan uang donasi untuk keperluan dirinya dan juga keluarganya. Sebab uang donasi tidak ada perjanjian tertulis yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak seperti halnya utang piutang yang sifatnya sukarela. Karena itu, menurut Zakir, secara hukum posisi Agus Salim dalam masalah ini pun cukup kuat. Dan Zakir pun sepakat, jika uang donasi tersebut sudah masuk ke rekening Agus, maka uang itu pun sepenuhnya menjadi milik Agus tanpa ada batasan penggunaan. Zakir pun menegaskan dalam konteks donasi, baik dari segi moral maupun hukum, niat pemberi donasi adalah membantu penerima. Tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan penerima donasi untuk melaporkan penggunaan uang tersebut, kecuali ada kesepakatan formal di awal. Ya, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau perjanjian tertulis itu kan, kecuali misalkan utang piutang, atau misalkan jual beli, atau misalkan pinjam meminjam, nah itu ya mungkin harus dibuatkan sebuah perjanjian supaya ada hubungan hukum antara yang meminjamkan atau yang membeli dengan yang sebagai pembeli atau sebagai peminjam. Itu boleh ada perjanjian, tapi kalau ini kan soal donasi gitu kan, kerelaan, panggilan hati seseorang. Untuk apa? Untuk membantu orang yang membutuhkan. Kenapa harus ada perjanjian? Saya kira kalau soal ini sudah clear lah itu. Uang itu milik Agus. Jangan pula lagi diminta untuk dipulangin ke yayasan. Kenapa? Karena yayasan di sini hanyalah sebagai media saja, sebagai jembatan saja antara Agus dan yang mau mendonasikan dananya. Begitu. Kenapa? Karena transferan dana tersebut tidak lewat rekening yayasan, melainkan rekening Agus. Jadi sepenuhnya uang itu hak Agus. Jadi yang boleh meminta agar uang itu dikembalikan adalah mereka yang mendonasikan uang tersebut. Kalau misalkan saya ikut mentransferkan ke rekening itu, hanyalah saya yang berhak meminta agar dipulangkan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi tidak boleh ada pihak ketiga atau pihak lain yang meminta untuk dana itu dikembalikan seolah-olah mewakili para donatur. Itu salah juga. Kenapa? Karena uang tersebut atau donasi tersebut tidak dikirimkan melalui yayasan pihak ketiga tadi, tetapi langsung ditransferkan ke rekening daripada saudara Agus. Jadi secara hukum uang tersebut adalah sah milik Agus. Jadi kalau misalkan Agus sudah menggunakan dana itu selain untuk biaya kesehatannya, saya kira juga sah, tidak ada yang melarang dan tidak ada salahnya di situ. Justru salah kalau kemudian diminta kembali oleh pihak ketiga. Misalkan seperti itu, karena katanya ada permintaan dari saudara Novi, kemudian Agus akhirnya mentransferkan uang sebanyak yang sisanya seperti itu. Jadi bagi saya sebenarnya tidak boleh diminta kembali uang itu, karena uang itu sudah menjadi milik Agus. Jangan lagi kemudian diminta kembali, kecuali dana itu atau para donatur ini mengirimkan donasinya itu ke rekening yayasan. Kalau kemudian yayasan kemudian mencairkan dan memberikan kepada Agus, lalu ternyata Agus tidak menggunakan untuk keperluan kesehatannya. Nah itu memang salah, sehingga yayasan selaku penanggung jawab bisa mengambil kembali uang tersebut. Kalaupun nanti secara teknis dia yang mengatur biaya
kesehatan dan sebagaimana yang akan dilakukannya nanti seperti apa itu terserah mereka. Tapi kalau saya lihat di sini kan langsung ditransferkan ke rekening Agus. Jadi itu haknya Agus sebenarnya. Tidak boleh diminta lagi. Kira-kira seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.